Amelia mengangkat kakinya dan berjalan masuk. Pada saat ini semua orang satu demi satu dan menatapnya dengan tatapan yang luar biasa seolah-olah mereka terkagum-kagum dengan gadis ini. Amelia berkedip pada Bella terlebih dahulu, dan kemudian menatap Direktur Rudy. Direktur Rudy, saya berkata bahwa Nyonya Dina pasti dalam bahaya dalam 2 hari, jadi saya dikesini, biarkan saya menyelamatkannya lagi dengan teknik akupunturku sekarang. Rudy, Rena, Bella, dan semua orang melihat Amelia. Hari ini Amelia mengenakan rok tali ikat lavender dan ditutupi dengan kardigan krem tipis. Lapisan musim semi yang lembut, kulitnya seputih angsa, wajahnya masih berkerudung, dan dia memiliki sepasang mata yang jernih. Dia tidak berbeda dari biasanya. Gadis berusia 20 tahun itu cantik dan lembut, tidak agresif dan tidak sombong. Dia cerdas dan tenang yang membuat banyak orang terpesona. Dia seperti matahari yang hilang, perlahan-lahan muncul menampakkan cahaya yang terang. Rudy seperti melihat gadis di depannya untuk pertama kalinya, dan tiba-tiba merasa bahwa gadis ini terlahir begitu luar biasa. Dia mengangguk dengan bingung. Iya oke. Amelia datang ke tempat tidur, matanya yang cerah tertuju pada wanita tua itu. Lalu dia meringkuk berkata, Nyonya Dina, aku di sini. Nyonya Dina tersenyum bahagia, tapi melihat jarum emas yang terjepit oleh ujung jari putih Amelia, dia dengan cepat berkata, malaikat kecil, apa kamu harus menggunakannya untuk pertemuan ini? Amelia tersenyum dan menyerahkan permen putih ke wanita tua itu. Silakan makan permen ini Nyonya. Ini adalah ruang tertinggi dari lembaga penelitian. Bahkan dengan persetujuan dari Nyonya Dina untuk mengizinkan wartawan media ini masuk, semua orang hanya dapat berbisik dengan tenang, dan seluruh lingkungan menjadi sunyi. Pada saat ini, serangkaian langkah kaki tiba-tiba terdengar di koridor terpencil, dan banyak pengawal berpakaian hitam datang. Di garis depan adalah seorang pria yang mengenakan jas hitam. Dia terlahir setampan idol, dan sepasang mata tajam. Aura dingin yang jahat, aura arogan yang menyertainya membuat orang tidak bisa menahan diri untuk mundur. Pengawal itu menjaga bagian luar bangsal, pintu didorong terbuka, dan pria itu masuk. Ketika angin dingin di luar masuk, orang-orang di bangsal menoleh dan tiba-tiba mereka melihat pria tampan itu berdiri di dekat pintu. Siapa dia? Ekspresi Rudy berubah, dan dia dengan cepat menyapa, Tuan Hadi Salim, kenapa Anda ada di sini? Tuan Hadi, nama belakang Salim? Para reporter media di tempat kejadian dengan cepat memikirkannya. Benar-benar tidak nama keluarga Aresta dalam keluarga kaya di Yogyakarta, tapi mereka mendengar bahwa nama belakangnya adalah Salim. Ibu kota Makassar adalah kota paling makmur dengan adanya orang-orang yang hebat. Pusat ibu kota Makassar adalah lingkaran yang terdiri dari beberapa keluarga kaya. Dikatakan bahwa ada 4 keluarga besar di tengah, Aresta, Mahendra, Salim, Renza, dan Suranto. Putra dari keluarga Salim itu sulit diatur, tidak takut pada apapun, sejak kecil, dia telah menjadi penguasa kota Makassar. Di antara mereka, keluarga Aresta dan keluarga Salim menikah dengan keluarga kaya. Anak perempuan dari keluarga Aresta menikah dengan bos muda dari keluarga Salim, dan anak laki-laki yang lahir adalah Tuan Mardi Suranto. Jika ada orang yang bertanya siapa yang terkaya, maka peringkat teratas adalah keluarga Aresta. Johan Aresta, kepala keluarga Aresta saat ini, adalah orang terkaya. Mardi melepas sarung tangan kulit hitam di tangannya dan melemparkannya ke orang-orang di belakangnya. Lalu dia duduk. Dia memandang Nyonya Dina. Nenek, mengapa kamu menyelinap ke Yogyakarta ini sendirian? Wajahmu masih sangat pucat. Apa mereka tidak menjagamu? Tuan Mardi menyempitkan mata tajam itu dan menatap Direktur Rudy dengan keji. Sepertinya lembaga penelitian rahasia ini tidak diperlukan. Aku kemari untuk menghancurkan semuanya, akan aku ratakan semua sampai ke tanah.
Begitu kata-kata ini terucap, semua orang tersentak. Apa yang dibicarakan orang ini? Rumah Sakit Gajah Mada adalah rumah sakit kedokteran terbesar di negara ini. Dan dia ingin meratakan tempat ini? Semua orang bisa saja mendengarkannya sebagai lelucon. Tetapi sepasang mata tajam Mardi menunjukkan keserakahan dan kegilaan yang membuat orang menggigil dari lubuk hati mereka. Dia sepertinya tidak bercanda. Rudy ketakutan. Dia tidak tahu bagaimana penguasa kota Makassar menemukan tempat ini. Dia tidak bercanda, dia benar-benar tidak bercanda. Begitu dia bermain di bar terbesar di ibu kota, sesuatu terjadi. Dia sendiri naik bulldozer dan mengemudikan bulldozer tersebut untuk merobohkan bar itu. Rudy tidak ingin memprovokasi karakter seperti itu. Dia segera meminta bantuan Nyonya Dina. Nyonya, bagaimana ini? Hei Mardi, Nyonya Dina Aresta di ranjang rumah sakit langsung mengangkat tangannya, menamparkan kepala Mardi dengan keras, dan dengan kuat menggenggam telinga Mardi. Kelinci kecil, kamu akan pergi ke bar lagi setelah beberapa hari, kan? Jujurlah padaku, Tuan Mardi Suranto tidak takut pada apapun, kecuali pada Nyonya Dina Aresta. Jadi semua orang baru saja melihat seseorang yang sangat jahat dan kejam dan dengan cepat menunjukkan ekspresi sedih dan tidak berbahaya seperti anak kecil. Oh, Mardi berteriak, Nenek, itu sakit, lepaskan, aku salah. Aku tidak akan melakukannya. Nenek, jangan lakukan ini di depan banyak orang. Mardi terus memohon belas kasihan, dan Nyonya Dina akhirnya melepaskannya. Amelia memandangi Tuan Mardi dengan tiba-tiba, dan mengerti bahwa dia adalah cucu dari wanita ini, yang cukup menarik bagi kakek nenek. Nyonya Dina, apakah kamu sudah makan permennya? Amelia bertanya. Gula, jenis gula apa ini? Mata tajam Tuan Mardi segera tertuju pada wajah Amelia dan melihat ke atas dan ke bawah. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa memberi nenekku sesuatu seperti ini? Bagaimana kalau kamu adalah orang jahat? Mardi mengulurkan tangan dan mengambil permen di tangan Amelia. Nyonya Dina mengulurkan tangannya dan menamparkan tangan Mardi. Dasar bocah nakal ini, bicaralah dengan sopan. Amelia adalah malaikat kecilku. Mardi menunduk dan melihat tangannya merah. Nenek, kamu benar-benar kejam. Aku ini cucu nenek lo. Dan malaikat macam apa dia ini? Menurutku gadis jelek itu hampir sama saja. Kalau tidak, kenapa dia memakai kerudung? Dia jelas malu dengan wajahnya. Kali ini, tatapan kasar Nyonya Dina muncul lagi, dan Mardi cepat-cepat tutup mulut. Malaikat kecil, jangan takut. Aku ada sini dan jika dia berani menyentuhmu walaupun sehelai rambutmu, aku akan segera memotong tangannya. Jika dia mengganggumu, jangan hiraukan dia. Dia hanyalah orang bodoh. Nyonya Dina berkata sambil tersenyum menatap Amelia. Tentu saja, Amelia tidak akan peduli dengan Tuan Mardi. Dia hanya mengabaikan ini. Dia ingin kembali ke topik. Nyonya, jangan khawatir. Jika seseorang berani menindas saya tidak akan segan-segan. Jadi makanlah permennya dulu. Permen ini seperti gula rasanya, tapi detik berikutnya bau pahit dari jamu menyebar di mulutnya, dan Nyonya Dina membuat ekspresi wajah yang pahit. Ternyata ini obat kecil, kau bohong malaikat kecil. Pada saat ini, Amelia dengan cepat mengangkat tangannya, dan langsung menusuk jarum emas yang terjepit di antara jari-jarinya ke kepala Nyonya Dina. Hei wanita jelek, kamu berani memberikan obat ke nenek? Nenekku benci obat pahit. Nenek, cepatlah muntahkan itu. Mardi melompat mendekat dan menangkupkan kedua tangannya meminta Nyonya Dina untuk mengeluarkan obat dari mulutnya. Nyonya Dina rasanya ingin muntah, tapi suara tenang Amelia terdengar. Nyonya, jarumnya ada di kepala. Jangan bergerak dulu, kalau tidak itu akan terasa sakit. Pada saat ini, Amelia menggerakkan tubuh langsingnya, dan tersenyum. Nyonya, obatnya memang sangat pahit di mulut. Aku akan memberitahumu satu cara untuk agar tidak menjadi pahit, dan caranya adalah menelannya dengan berani. Nyonya Dina tidak berani bergerak.
Dia hanya bisa menelan obat dengan mata tertutup. Mardi di satu sisi tercengang. Neneknya paling takut minum obat. Setiap kali dia minum obat, seluruh keluarga Aresta mengelilinginya untuk membujuknya minum obat, tetapi dia diam-diam membuangnya ketika dia menoleh. Ini pertama kalinya dia melihat neneknya menelan obat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.